Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah serta guru-guru yang saya banggakan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita semua bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka, berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah dalam acara sosialisasi pemaparan dari hasil calon guru penggerak yang alhamdulillah sekolah kita diwakili oleh 2 orang guru penggerak ya. Ada Bu Nuni Sri Wahyuni SPD dan juga Pak Denny Hendrayana. Untuk itu, untuk pemaparan tadi telah kita sepakati bersama bahwa akan diadakan pemaparan dengan 2 pembicara. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nuni Sri Wahyuni. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Nuni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat dan kami banggakan Ibu dan Bapak Guru. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi budaya positif. Ya, selamat datang para guru hebat yang luar biasa. Mari kita belajar bersama, saling berkolaborasi dan saling mendukung. Ya, yang selanjutnya adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Dan yang ke-7 adalah segitiga restitusi. Baik, nanti saya akan memaparkan satu persatu dari konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru di sini dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksudnya, di sini siswa belajar dengan sesuai profil pelajar Pancasila dari kurikulum Merdeka ini. Di antaranya profil pelajar Pancasila ini yang pertama, ada yang tahu Bapak, Ibu? Ya, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Nah, di sini kita pada para siswa harus menerapkan ke-6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang tadi berketuhanan Yang Maha Esa, diantaranya yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 tahap
tahapan, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi dari luar gitu. Jadi di sini siswa takut untuk dihukum. Yang hukuman itu diantaranya kalau dulu kita lakukan adalah misalkan disuruh push up atau ketika tidak mengerjakan PR itu harus mengerjakan PR ketika istirahat. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Murid di sini melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam. Untuk selanjutnya dilanjutkan sama teman saya yaitu Pak Denny. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Seperti apa untuk konsep pendisiplinan anak dengan identitas sukses itu? Dengan menerapkan konsekuensi. Perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman, kalau hukuman itu berasal dari eksternal, dari ekstrinsi, dari luar, dan juga efeknya juga sangat berakibat buruk bagi anak. Kemudian untuk konsekuensi ini ditentukan oleh komitmen bersama berdasarkan konsekuensi. Apa saja poin-poinnya di konsekuensi ini? Penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu. Ya, jadi ini poin-poin di konsekuensi. Konsekuensi contohnya anak-anak kalau masuk kelas terlambat, konsekuensinya apa? Disepakati bersama. Kalau dulu ada yang namanya kesepakatan kelas, ya, ada pelaturan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah ini sekarang ada yang namanya konsekuensi. Kemudian dari konsekuensi ini lahirlah yang namanya restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dari kontrolnya, dirinya memegang kontrol. Jadi dengan restitusi ini murid memegang aturan atau kesepakatan kelas atau konsekuensinya sendiri ditentukan oleh murid. Next. Perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Dilihat dari segi hukuman, konsekuensi, dan restitusi dengan 3 perlakuan terhadap penerapan kedisiplinan tersebut. Bagi anak, kasusnya siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau dilihat dari segi hukuman, kita penerapan kedisiplinannya dengan hukuman. Guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Itu berupa hukuman. Atau guru menghukum siswa untuk berlari di lapangan selama 10 keliling, gitu kan? Itu sifatnya hukuman. Bagaimana dengan penerapan konsekuensi? Contohnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Jadi berbeda waktu. Yang tadinya waktunya harusnya dilaksanakan di rumah, sebagai konsekuensinya murid dipersilakan untuk mengerjakan di lain waktu, diantaranya di waktu istirahat. Tadi konsekuensinya kehilangan waktu, yang harusnya waktu istirahat dipakai untuk mengerjakan PR. Ini sebagai konsekuensi. Kalau restitusi, ini guru menanyakan keyakinan kelas. Ini tingkatannya. Ada pelaturan kelas, kemudian berkembang jadi kesepakatan kelas, ada konsekuensi, dan juga ini ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, yang harus dikembangkan itu ini tentang keyakinan kelas. Biar yang namanya keyakinan itu kan lahirnya di diri sendiri. Saya yakin bahwa kalau saya datang terlambat, nantinya bakal seperti ini, bakal seperti ini. Untuk kedepannya saya akan merubahnya, tidak akan kesiangan. Ini kalau dilihat dari segi restitusi. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Ada posisinya sebagai penghukum.
Contohnya patuhi aturan berdiri di depan kelas, gitu kan. Ada pembuat merasa bersalah, contohnya beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, gitu. Jadi itu membuat si anak bagaimana caranya biar merasa bersalah dengan tindakannya, gitu. Kenapa sih kamu kesiangan terus? Ibu malu sama kepala sekolah, gitu kan, kayak gitu. Jadi dihukum dengan kesalahan, padahal si anak tersebut belum tentu kesalahannya, tapi dibalikan kepada guru yang memberikan nasihat untuk menegakkan kedisiplinan itu dengan cara membuat peserta didik atau murid itu merasa bersalah gara-gara anak tersebut ibu jadi dimarahi kepala sekolah dan lain-lain. Kemudian ada posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Contohnya, ayolah nurut sama ibu guru, buat bu guru bangga kali ini, tidak apa-apa kamu salah, gitu kan? Itu sebagai teman. Jadi dalam segi bahasanya juga bagaikan rekan, bagaikan teman sekelas. Kemudian ada posisi pemantau. Kamu sudah melanggar, apa pelaturan dan konsekuensinya, gitu kan? Itu pemantau. Jadi kelihatan pelanggarannya, kemudian aturannya seperti apa konsekuensi yang didapatkan oleh murid. Kemudian sebagai manajer, ini posisi kontrol yang kelima yang terbaik adalah sebagai manajer dengan kata-kata diantaranya, apakah kamu tahu kesalahannya? Biarkan anak untuk berpikir sejenak. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini yang diinginkan ya. Jadi posisi kontrol sebagai manajer. Pertama, distabilkan dulu, mengakui kesalahan, divalidasi kesalahannya apa, dan yang ketiga itu bagaimana tindakan selanjutnya untuk menanyakan keyakinannya bahwa hal itu salah untuk memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas? Pertama, lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Ini teknik untuk pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua komponen di pendidikan di sekolah itu dilibatkan biar tercipta suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan kesepakatan kelas atau pelaturan kelas yang dibuat oleh guru dan juga disepakati oleh murid-murid. Selanjutnya, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Jadi diantaranya ibu bapak guru bisa membuat kertas-kertas kecil ya. Itu namanya apa ya? Yang ada lemnya, atau mau kertas HPS biasa juga dibagi jadi 8 bagian. Dituliskan keyakinan kelasnya apa. Tidak boleh datang terlambat, contohnya kayak gitu. Satu orang murid, satu aturan. Nanti ditempelkan jadi keyakinan kelas yang harus diterapkan, yang harus diikuti oleh seluruh murid dalam kelas tersebut. Ini kalau muridnya ada 30, berarti kemungkinan ada 30 keyakinan kelas yang mereka yakini, yang mereka terapkan, yang harus disepakati. Selanjutnya, contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, tadi ketika anak datang terlambat, distabilkan dulu suasananya. Jadi ada 3 dalam penerapan restitusi ini. Yang pertama adanya stabilitas, ya. Distabilkan dulu keadaannya, kemudian diyakinkan ke anak bahwa setiap orang itu pasti pernah kesiangan, tidak hanya kamu saja. Coba, pasti kamu ada alasan, ditanya alasannya. Alasan ini termasuk ke dalam validasi, ya. Ada menstabilkan, ada validasi kesalahan. Benar nggak? Iya benar, saya punya alasan kenapa saya datang terlambat, dikarenakan tadi di jalan ada trouble dengan jalannya dicor dan lain-lain. Setelah valid, itu adanya keyakinan yang mereka anggap benar itu seperti apa. Sama-sama mencarikan solusinya seperti apa, dan untuk kedepannya dia tidak akan mengulangi keterlambatan sekolah lagi. Itu mungkin beberapa hal tentang budaya positif.
Selebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Sebelum ke acara penutupan, mungkin dari Bapak dan Ibu guru ada yang ditanyakan berkenaan dengan budaya positif, restitusi atau keyakinan kelas. Kami persilakan. Bu Nuni, mungkin nanti ada yang akan ditanyakan dari ini, siap untuk menjawab, Bu Nuni. Iya, baik. Kalau pemaparan cukup sekian ya. Kalau dari Ibu Bapak Guru ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Ya, saya. Oke, baik. Bu Ain, silakan untuk pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan udah dijelaskan tentang hukuman-hukuman, tapi kalau yang kita kasih pujian misalkan bagus, macam-macam pokoknya Pak dikasih pujian, itu termasuk apa? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuni, untuk menjawabnya silakan. Langsung saja. Ya, kalau yang diberikan pujian tadi biasanya di anak-anak kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3 gitu kan. Kita sudah sering memberikan reward atau pujian kepada murid kita. Ketika murid kita mengerjakannya bagus, itu langsung kita puji, bagus, itunya dikasih motivasi. Nah, itu masuknya ke dalam yang tadi Bu ya, masuk ke dalam penghargaan gitu, memberikan penegakan kedisiplinan atau merubah perilaku seseorang itu dengan cara penghargaan. Dan ini sebenarnya kalau diterapkan di kelas bawah itu sangat cocok sekali. Anak-anak biasanya semangat kalau sudah dipuji, tapi berdasarkan hasil uji dari para ahli itu, dengan adanya pola pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kalau kita memberi kedisiplinan dengan cara memberikan reward atau penghargaan, itu akan ada efeknya. Efeknya sementara bisa semangat, namun ketika tidak ada pujian tersebut, nanti si murid tersebut bakalan merasa acuh gitu. Jadi efeknya seperti itu. Baik sekali pertanyaannya Ibu, mudah-mudahan tidak puas ya. Sudah seperti itu mungkin Ibu ya, mudah-mudahan tidak puas. Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan satu lagi? Bu Esi, pada ditaruh sana. Baik ya. Oke, kalau sudah tidak ada permasalahan, mudah-mudahan kita bisa membuat suatu keyakinan kelas bersama-sama yang akan kita sama-sama terapkan di kelas kita masing-masing. Hatur nuhun, itu saja yang disampaikan. Selebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asida, Kepala Sekolah SDN Balekambang 1 Majalaya, sekaligus atasan dari Bu Nuni Sri Wahyuni sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN Balekambang 1 menyambut baik dengan adanya program guru penggerak ini. Terlebih dengan adanya beberapa guru dari SDN Balekambang 1 yang saya pimpin menjadi bagian dari program yang luar biasa ini. Sebagai calon guru penggerak yakni Bu Nuni Sri Wahyuni, semoga Bu Nuni Sri Wahyuni dapat terus berkreasi, berinovasi, dan bergerak untuk memajukan SD Balekambang 1 pada khususnya dan kemajuan pendidikan nasional pada umumnya. Tetap semangat untuk Bu Nuni dan selalu bahagia. Sekali lagi selamat untuk Bu Nuni Sri Wahyuni. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Herlin Novita, rekan kerja dari Ibu Nuni Sriwahini yang sekarang menjadi CGP di SD Balikambang 1, Kecamatan Majalaya. Menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan beliau tadi di sekolah tentang budaya positif siswa, itu sudah bagus, sudah baik, dan mudah-mudahan memberikan memberikan positif, pengaruh positif buat kita di sekolah ya. Karena masih banyak siswa yang belum timbul dari dalam dirinya mengenai budaya positif atau disiplin dirinya. Itu dari diharapkan dengan adanya diseminasi budaya positif di sekolah ini menjadikan karakter siswa itu lebih baik, karena dengan ini kami menjadi tahu bagaimana penghukuman, bagaimana pemantau atau kita sebagai manajer di sekolah. Sekali lagi kita bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nuni ya. Mudah-mudahan dengan diseminasi budaya positif ini memberikan kemajuan, kemudian merubah karakter siswa lebih baik dan menjadikan kebiasaan untuk siswa di kehidupan sehari-harinya menjadi lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat bunyi, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.